Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviani Indriani, saya dari kelas reguler C Manajemen Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi laba rugi. Mau tahu info selanjutnya? Tonton sampai habis ya. Proyeksi laba rugi adalah suatu estimasi dari laporan yang sistematis tentang pendapatan dan biaya-biaya yang akan dicapai oleh perusahaan pada tahun-tahun yang akan datang. Singkatnya, laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan tentang jumlah pendapatan dan beban suatu perusahaan pada periode tertentu. Unsur laba rugi ada dua, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Perusahaan memperoleh laba jika pendapatan lebih besar daripada beban. Sebaliknya, perusahaan merugi jika pendapatan lebih rendah atau lebih kecil daripada beban. Dasar penyusunan laba rugi ada dua, yaitu dengan menggunakan data neraca saldo disesuaikan dan dengan menggunakan data persamaan akuntansi. Contoh tabelnya sebagai berikut. Di sini saya menggunakan neraca lajur untuk mengambil data neraca saldo disesuaikan dalam penyusunan laporan laba rugi. Untuk penyusunan laporan laba rugi, kita dapat menggunakan dua format. Yang pertama, langkah tunggal atau single step. Disajikan dengan menjumlahkan semua pendapatan dan semua beban tanpa memisahkan laba dari kegiatan operasional dan non-operasional. Perlu diingat, untuk single step, unsur yang dibutuhkan adalah pendapatan dan beban. Contoh, perhatikan tabel. Tabel ini diperoleh dari tabel sebelumnya, di mana kita dapatkan pendapatan jasa sebesar 1 juta. Kemudian, pendapatan jasa sebesar 120.000. Kita jumlahkan menjadi 1.120.000. Kemudian, beban gaji 200.000. Beban penyusutan 80.000. Beban asuransi 50.000. Beban perlengkapan 40.000. Beban bunga 40.000. Total beban adalah 410.000. Kemudian, laba bersih sama dengan total pendapatan atau jumlah pendapatan dikurangi beban, sehingga diperoleh 1.120.000 dikurangi 410.000 sama dengan 710.000. Sehingga laba bersih perusahaan tersebut adalah 710.000. Kesimpulannya, apabila hasil akhir positif, maka perusahaan tersebut mendapat laba. Namun, apabila hasil akhirnya adalah negatif, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Langkah yang kedua yaitu langkah bertahap atau multiple step, disusun dengan beberapa kelompok sesuai jenis pendapatan dan beban. Kelompok laba dari kegiatan operasional dikelompokkan menjadi satu, dan dari kelompok laba dari kegiatan non-operasional dikelompokkan menjadi satu. Jumlah antara laba operasional dan laba non-operasional akan diperoleh laba bersih. Perhatikan contoh multiple berikut. Kelompok pendapatan operasional dan beban operasional dijadikan satu. Ada pendapatan usaha, pendapatan jasa sebesar 1 juta. Kemudian beban usaha dengan menjumlahkan akun-akun beban operasional seperti beban usaha, beban gaji, beban penyusutan, beban asuransi, beban perlengkapan. Misal didapatkan sebesar 370.000. Laba usaha diperoleh dengan menjumlahkan pendapatan dikurangi beban, sehingga 1 juta dikurangi 370.000, maka laba usahanya sebesar 630.000. Kemudian kelompok pendapatan non-operasional dengan pendapatan bunga sebesar 120.000. Kemudian beban non-operasional ada beban bunga, beban laba di luar usaha sebesar 40.000, maka laba non-operasional diperoleh dengan menghitung pendapatan dikurangi beban non-operasional, sehingga 120.000 dikurangi 40.000 didapatkan 80.000, maka laba bersih diperoleh dari laba usaha
630 ditambah laba non-operasional 80.000. Maka totalnya adalah 710.000. Sehingga 710.000 itu disebut dengan laba bersih atau laba bersihnya. Demikian penjelasan saya tentang proyeksi laba rugi. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Dah.